Oke, Oke, udah aku rekam ini. Satu, dua, tiga. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kami yang berjudul Proyek Perkembangan Sistem Kafe dan Medan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Briandi Sautnas Tumorang, NPM 217520080, peminatan data warehouse. Nama saya Lydia Angeli Febrina Sidaputar dengan NPM 218520114 dengan peminatan data warehouse. Nama saya Hanta Inal Sembiring dengan NPM 2185292 dengan peminatan IRP. Nama saya Revandi Sinaga, NPM 218520111, peminatan data warehouse. Lanjut Bang Brandi. Proyek Perkembangan Sistem Kafe dan Medan. Tanggal otorisasinya dimulai pada tanggal 20 Maret 2021. Tanggal mulai proyeknya tanggal 20 Maret 2021. Dan kami merencanakan tanggal akhir proyeknya pada tanggal 20 September 2021. Adapun jadwal pentingnya ialah sebagai berikut. Pertama, dimulai pada tanggal 30 Mei 2021 dan versi akhirnya akan diselesaikan pada tanggal 20 September 2021. Adapun biaya yang dibutuhkan dalam proyek ini sebesar 100 juta dan manajer proyek ialah Lydia Angeli. Tujuan proyek kami adalah mengembangkan sistem penjualan kafe dan teh secara bertahap dari penjualan secara manual ke penjualan menggunakan sistem komputerisasi agar mempercepat sistem kerja dalam melayani pelanggan data keuangan kafe dan teh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Project Manager Plan. Pengembangan aplikasi pengantar terbelakang. Seiring perkembangan dan pemanfaatan TI yang semakin meningkat, maka manajemen telah memutuskan untuk membuat proyek sistem penjualan di kafe dan teh yang beralamat di Jalan Ester nomor 17B Medan. Dengan adanya proyek ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pelayan berbasis TI yang dapat mempermudah pelayanan kafe dan teh. 2. Tujuan dan tujuan. Mengembangkan sistem penjualan kafe dan teh secara terhadap dari penjualan secara manual ke penjualan menggunakan sistem komputerisasi agar mempercepat sistem kerja dalam melayani pelanggan dan data keuangan kafe dan teh. Yang kedua, sasaran. Sasaran yang akan dicapai yaitu 1. Mempermudah sistem pelayanan kafe dan teh. 2. Mempermudah dalam menyusun data keuangan kafe dan teh. Struktur dokumen. Struktur dokumen project plan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dokumen ini akan dijadikan acuan bagi seluruh proyek pekerja. Dalamnya termasuk batasan yang dibiarkan dalam lingkungan kerja ataupun bisa disebut dengan scope. Pengelolaan kualitas penjualan, pengelolaan daya, pengelolaan komunikasi, pengelolaan risiko yang akan dijalankan selama proyek berlangsung mulai dari perencanaan, eksekusi dan kontrol. Struktur dokumen akan dikembangkan dalam pekerjaan ini berdasarkan pada pembuatan aplikasi pembayaran. Perencanaan pengelolaan lingkup kerja. Lingkup pekerjaan ataupun in-scope sebagai berikut. Pembuatan proyek manajemen plan permasalahan yang dibahas dalam proyek ini adalah membuat aplikasi sistem pembayaran dan pengelolaan kegiatan di kafe dan teh. Analisis kebutuhan dan desain sistem pembangunan proyek dikerjakan kurang lebih selama 6 bulan dimulai dari tahap analisa facility study sampai dengan implementasi perangkat lunak dan pelaporan hasil proyek dengan personal resource sebanyak 6 anggota yang terdiri dari project manager, sistem analis, programmer, desainer, dan test analisis yang dikoordinator oleh project manager. Pembangunan proyek ini dikerjakan mulai dari wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan kebutuhan proyek dan dilanjutkan dengan analisis sistem serta desain sistem.
Tahapan akan dilanjutkan ke pengadaan aplikasi, sedangkan untuk menguji apakah aplikasi tersebut telah sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dilakukan testing aplikasi. Apabila pada aplikasi tersebut masih terdapat kekurangan, maka dilakukan pengkodean ulang hingga aplikasi tersebut benar-benar minim kesalahan implementasi sistem dilakukan bersamaan dengan selesainya pekerjaan proyek yang disebut dengan tahapan closing. Bang Budiandi, bisa dijelaskan Bang? Ini adalah tabel raja matriks. Tabel matriks Boleh ke dulu. Tabel raja matriks ini menjelaskan yang pertama adalah create charter atau pembuatan judul. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya orang yang memberikan informasi yaitu Haga, Rifandi, dan Erwin memberikan informasi ataupun saran tentang apa judul yang akan kami buat. Kemudian diberikan kepada Lydia agar didiskusikan bersama-sama, kemudian diberikan kepada Brian atau kepada saya untuk dipertanggungjawabkan. Lalu seterusnya sampai kepada develop test plan ini, yang dimana pemberi informasi atau pemberi saran oleh Haga dan Rifandi, kemudian dikonsultasi bersama saya atau Brian, lalu kami memberikannya kepada Lydia, dan Lydia akan memberikannya kepada Erwin agar dipertanggungjawabkan. Boleh ke tabel yang selanjutnya. Oh, yang sebelumnya lagi. Nah, ini adalah merupakan tabel pengeluaran yang ataupun biaya yang kami butuhkan dalam pembuatan proyek kami. Tabel ini semua dijelaskan pengeluaran dan pengeluaran itu untuk apa saja kami gunakan. Selanjutnya. Nah, dan di tabel ini merupakan tabel di mana jadwal kami susun dan apa saja yang akan kami kerjakan, serta biaya yang kami keluarkan pada saat pengerjaan dari mulai hari pertama, hari berikutnya sampai seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Lydia. Pengembangan desain sistem monitoring dan pengendalian multiproyek konstruksi menggunakan metode House of Quality. Salah satu sasaran pengembangan di pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misinya adalah percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Hal ini dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan oleh organisasi perangkat desa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik berupa program kegiatan pembangunan infrastruktur dengan bentuk pelaksanaan proyek konstruksi, pengelolaan beberapa proyek menyajikan tantangan yang secara fundamental berbeda dari manajemen proyek tunggal. Perkembangan teori terburu dalam filsafat teori kompleksitas. Memberikan dasar untuk memperoleh wawasan proposisi bahwa manajemen multiproyek bukan merupakan ekstensi atau versi ditingkatkan dari manajemen proyek tunggal. Pada hakikatnya, lingkungan multiproyek menunjukkan karakteristik dari sistem adaptif kompleks yang menawarkan pendekatan baru untuk manajer proyek. Pada studi kasus Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, salah satu PPK pada bidang tata bangunan dan pengawasan mencoba membangun sistem informasi monitoring proyek yang dikenal dengan sebutan SIMPRO pada tahun 2015 dan pertama diaplikasikan pada tahun 2016 konstruksi yang ditanganinya. Sehingga saat ini PPK menggunakan cara lain untuk monitor dan terstruktur.
Media WhatsApp hanya dipakai untuk informasi yang sebatas foto-foto aktual. Yang dimaksud adalah PPK melakukan monitoring proyek dengan menanyakan perkembangan proyek secara langsung kepada stakeholder terkait seperti pejabat pelaksanaan teknis, kegiatan staf koordinator proyek, konsultan pengawas dan koordinator. Monitoring pengendalian yang efektif yang diharapkan dari Simpro seperti pengumpulan data, laporan kemajuan biaya, jadwal dan spesifikasi aktual di lapangan tidak diperoleh manfaatnya secara maksimal oleh PPK. Selain bertujuan sebagai alat monitoring dan pengendalian proyek bagi PPK, Simpro yang telah dibangun diharapkan mampu memberikan informasi review terhadap pelaksanaan proyek sehingga pada fase closing Simpro 3 juga dapat dijadikan panitia penerima hasil pekerjaan atau PPHP sebagai pertimbangan kelayakan serah terima pekerjaan. Pada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan sistem informasi, software yang dibuat hanya didasarkan pada identifikasi kebutuhan hasil wawancara kepada pihak pengguna saja. Bahkan ada yang wawancara dilakukan terbatas kepada owner saja tanpa ada mengetahui kebutuhan pihak lain atau stakeholder yang terlibat. Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi keinginan atau kebutuhan stakeholder melalui wawancara kepada 30 responden terkait software sistem yang akan dikembangkan. Hasil relative importance dari functional requirements tersebut akan dijadikan acuan dalam melakukan pengembangan desain software prototype sistem yang siap divalidasi untuk mengetahui kesesuaian kebutuhan PPK dan stakeholder dengan hasil pengembangan desain sistem. Kajian pustaka ini dilakukan pada teori-teori yang mendukung proses penelitian yang mencakup tema antara lain manajemen proyek, proyek konstruksi, sistem informasi, manajemen sistem informasi manajemen proyek, pengendalian kualitas, kontrak konstruksi pemerintah, metode analisis House of Quality, dan website. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Repandi. Mutu merupakan hal yang paling penting selain waktu dan biaya dalam rangka kesuksesan proyek. Tujuan utama adalah menghasilkan produk yang fitness for use dan mencapai customer satisfaction. Sistem mutu meliputi struktur organisasi, pertanggungjawaban, prosedur, proses, dan berbagai sumber daya. Untuk mengimplementasikan manajemen mutu perlu juga dipahami bahwa penanggungan masalah mutu dimulai sejak awal sampai proyek dinyatakan selesai. Pada periode tersebut, penyelenggaraan proyek dibagi menjadi pekerjaan spesifik yang kemudian diserahkan kepada masing-masing bidang unit sesuai keahlian. Jadi semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kualitas mutu bila melaksanakan tugasnya dengan benar dan tepat. Dari segi program mutu, perusahaan program mutu, quality assurance, proyek dan pembentukan program mutu ditunjukkan pada gambar. Sebuah sistem monitoring proyek melibatkan pemantauan sebagai berikut. Yang pertama, data yang harus dikumpulkan, status proyek, jadwal, dan biaya. Sisa biaya yang diperlukan untuk penyelesaian proyek, tanggal proyek akan selesai, potensi masalah yang harus ditangani, kegiatan out of control yang memerlukan intervensi, cost and for schedule occurrence, dan alasan penyebabnya, prediksi waktu untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, pengumpulan data dan analisisnya meliputi siapa yang bertugas mengumpulkan data proyek, bagaimana data dikumpulkan, kapan data dikumpulkan, siapa yang akan mengkompilasi dan menganalisis data.
Metodologi penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran dan kajian pustaka secara umum. Penelitian ini berupa studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana teknik pengambilan sampel melalui wawancara, kuesioner, observasi, metodologi analisis mengadopsi kajian house of quality untuk mengidentifikasi atribut respon teknik yang dianggap penting untuk dijadikan acuan prototipe dengan desain sistem monitoring dan pengendalian multi proyek konstruksi atau disingkat menjadi Simultipro pada phase monitoring dan controlling multi proyek konstruksi. Wawancara responden di sini merupakan awal mula menampung pendapat dan masukan-masukan dari stakeholder dalam menentukan keinginan atau kebutuhan yang nantinya akan dikelompokkan sebagai kontribusi kebutuhan atau requirement dari prototipe Simultipro. Wawancara dilakukan terhadap 30 stakeholder yang terlibat dalam proses monitoring dan pengendalian saat proses konstruksi dilaksanakan, yang dianggap oleh peneliti telah berpengalaman di bidang konstruksi pekerjaan umum dengan harapan mampu mewakili keinginan atau kebutuhan stakeholder sebagai masukan atribut requirement pada Simultipro yang akan didesain responden. Yang dimaksud terdiri dari PA pengguna anggaran, PPK pejabat pembuat komitmen, PPTK pejabat pelaksana teknis kegiatan, tim teknis in-house, kontraktor, dan konsultan pengawas. Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini telah menerapkan House of Quality yang mendapatkan hal-hal sebagai berikut. A. Didapatkan 35 requirements yang semuanya dianggap penting dengan skor tertinggi 131 dan skor terendah 123. B. Didapatkan bobot relatif importance dari 36 fungsional requirements, tertinggal 6,42% dan terendah 1,24%. Dengan 5 bobot tertinggi adalah 4,78%, plus 0,42% antara lain privilege, login, sistem kurva, isian tabulasi Excel, volume mingguan terpasang terintegrasi, validasi tenaga ahli kontraktor dan konsultan pengawas, serta tools, foto dan video. Yang kedua, House of Quality secara terstruktur dan sistematis mampu menuntun langkah-langkah pengembangan desain sistem monitoring dan pengendalian multi proyek konstruksi sebagai prototipe. Yang ketiga, dari hasil validasi dan expert judgment dapat disimpulkan bahwa prototipe hasil pengembangan desain sistem dikatakan layak untuk dikembangkan menjadi software sistem monitoring dan pengendalian multi proyek konstruksi yang reliable. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Briandi Situmorang. Baiklah, ini merupakan bagian terakhir dari diskusi kami, yaitu quality control. Dalam quality control ini, kami melakukan penentuan project charternya mulai yaitu pada tanggal 20 sampai 22 Maret 2021. Feasibility study-nya yaitu atau memeriksa studi kelayakan benefit yang didapatkan oleh stakeholder. Yang ketiga, analisis kebutuhan, yaitu memeriksa dokumen hasil wawancara dan observasi.
Yang keempat, analisa pemodelan data, yaitu memeriksa flow map dokumen, memeriksa IRD, memeriksa konteks diagram, dan DFD. Yang terakhir, perancangan aplikasi, yaitu memeriksa rancangan basis data, memeriksa prototipe, memeriksa arsitektur sistem, dan memeriksa